Sebetulnya saat Pilpres lalu, Anies Baswedan meninggalkan PKS dengan cara kawin lari dengan Muhaimin Iskandar. PKB dan Nasdem mendatangi PKS usai pesta perkawinan antara Anies Muhaimin dilakukan secara syahdu di Surabaya. PKS terpaksa dan memang tak punya pilihan lain kecuali harus menerima kawin lari yang sebetulnya tak sah bagi cara-cara politik PKS itu. Keterpaksaan PKS pastilah sudah dibaca Anies Muhaimin, Nasdem dan PKB dengan sangat teliti. PKS tak punya keberanian melawan konstituen baik Anies maupun PKS sendiri yang memang saling berhimpitan. Inilah satu di antara yang membedakan PKS dengan saudara kandungnya Partai Gelora. Partai Gelora tak mau didikte oleh konstituennya sendiri yang marah dan tak rasional. Sementara PKS cenderung memanfaatkan konstituen yang marah dan emosional itu buat kepentingan politik atau elektoralnya. PKS bukan tipe pelawan arus, tapi peselancar yang pastinya lebih mudah, tanpa banyak modal dan mengeluarkan tenaga sampai ke tujuan. Bandingkan dengan Partai Gelora, benar-benar babak belur. Anies mata apalagi Fahri Hamzah hancur sehancur-hancurnya. Apakah Anies dan Fahri menyerah? Tidak. Ia malah mengumpulkan umat, memberikan pencerahan yang dia ketahui. Fahri malah menantang bahwa dia lebih pantas mewakili umat ketimbang Anies Baswedan, bekas juru bicara Jokowi itu. Kini kalau PKS berencana meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta, rasanya impas-impas saja. Rencana itu bahkan sesungguhnya sudah dimulai dari awal setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. PKS tak terlihat benar-benar akan mengusung Anies kembali di Jakarta. Dan saat mengusung Anies pun, PKS langsung memaketkan dengan kadernya sendiri yakni Sohibul Iman. Artinya PKS tak mau menyerahkan diri bulat-bulat kepada Anies, lalu bereksperimen sekehendak hatinya saja. Sudah tiket cagup diberikan, lalu tiket cawagup semaunya saja dengan alasan lebih mungkin untuk memenangkan pilkada. Kini PKS enteng menagih Anies soal partai mana yang akan diambil untuk menggenapi kekurangan 4 kursi dari PKS. PKB dan Nasdem yang kawin lari saat Pilpres lalu, kini masih kawin lari juga dengan cara lebih dulu ancang-ancang mau lompat gabung ke koalisi Prabowo Gibran, sementara PKS ditinggalkan sendirian di luar. Bedanya PKB dan Nasdem tak terlihat punya beban apapun terhadap pilihan politik mereka saat ini, terhadap konstituennya. Sementara PKS masih terlihat berat hingga harus mengunci Anies dengan wakil harus dari PKS. Lagian pilkada ini tak berbarengan dengan pemilu, jadi PKB dan Nasdem pun terlihat tak berat berakrobat politik setelah deklarasi Anies lalu menariknya lagi. Mendukung Bobi Nasution saja PKS sudah berani, berarti meninggalkan Anies kalau tak berhasil menggenapkan 4 kursi PKS tentu akan lebih berani lagi. Tapi Jakarta tak seperti Sumatera Utara, sorotan dan kompleksitasnya jauh lebih tajam. Waktu yang tersisa bisa saja mengubah segalanya. Anies juga tak menyerah kendati semua partai terlihat sudah menjauhinya.